tuh bahkan berkata kalau doa makan doang. Ya kan? Wah saya Bu berdoa kayak Daniel 3 kali sehari. Ya kan? Daniel begitu 3 kali sehari katanya. Kenapa? Doa makan. Makan pagi, makan siang, makan malam. Ya kan? Udah berdoa katanya Bu begitu. Padahal emang Anda berdoa cuma buat makan. Enggak, kita akan belajar tentang doa dan bekerja. Puji Tuhan. Kita akan baca firman Tuhan lebih dahulu supaya kita tahu bahwa apa yang saya sampaikan berasal dari Tuhan. Mari kita akan baca di dalam perikopnya 2 Tesalonika 3. Ayat yang pertama sampai yang ke-15. Kalau enggak pernah baca Alkitab, hari ini baca Alkitab bersama saya di sini. Amin. Kita akan baca bergantian. Udah dapat? Belum. Bagus itu kalau yang belum dapat. Ayo cepat cari, ya kan? 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai 15. Yang punya Alkitab silakan buka. Yang ada Alkitab silakan buka. Tapi sekarang zaman canggih ya, Alkitabnya ada di HP. Nah, sekarang kita akan baca ya. Nih di depan juga ya akan baca yang enggak ada Alkitab di handphonenya. Ya. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya saudara-saudara berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Betul? Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu supaya kamu ikuti. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Dan kamu saudara-saudara janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Amin. Amin. Udah jelas firman Tuhan? Enggak perlu khotbah berarti. Ya, jadi mari bisa tolong PowerPoint saya. Saya mendapat tema yang sama. Hari ini saya mau berkhotbah tentang berdoa dan bekerja. Ya, kita sudah baca tadi Dr. Petra sudah menyampaikan tentang berdoa dan bekerja. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, bahwa kita manusia ciptaan Tuhan, apalagi orang percaya, saya akan berkhotbah tematik dan juga berkhotbah tentang perikop yang kita baca. Ya, jadi berdoa dan bekerja. Apa arti berdoa? Kita mesti tahu dulu berdoa itu apa. Ada yang tahu berdoa apa? Enggak tahu semua. Berdoa apa? Komunikasi dengan Tuhan ya. Komunikasinya pakai HP? Pakai WA? Oh, lewat doa pujian penyembahan. Lulus semua kayaknya. Enggak perlu dikhotbahin kayaknya ya kan. Jadi berdoa adalah di mana kita ini
Membangun hubungan intim dengan Tuhan. Lewat apa? Komunikasi dengan Tuhan. Lewat apa? Pujian penyembahan itu yang diajarkan oleh Yesus. Belum masuk dalam doa permohonan harus memuji menyembah Tuhan dulu, kan begitu. Iya kan? Nah, setelah itu baru masuk dalam permohonan doa, ya. Bahkan sebelumnya kita minta ampun dulu atas dosa dan kesalahan kita. Kalau doa Bapa kami kan begitu ya. Ya, jadi saudara, kita ini diizinkan Tuhan untuk melakukan pekerjaan, untuk berdoa dulu sebelum bekerja. Saya mau tanya, bekerja dulu apa berdoa? Berdoa dulu. Hah? Berdoa dulu ya. Jadi sebelum bekerja kita harus berdoa. Jadi ada tipe-tipe orang yang dimana ada 3 saudara. Ya, ada orang yang suka berdoa tapi nggak suka bekerja. Ada orang yang suka bekerja, nggak suka berdoa. Tapi ada orang juga yang dua-duanya nggak suka. Mau jadi apa coba? Ya kan? Tiap hari katanya Rasul Paulus kerjaannya minta-minta sama orang. Betul? Ya kan? Kalau yang jadi minta-minta kaya loh saudara. Ya kan? Banyak kan yang disaksiin orang minta-minta di jalan-jalan itu lebih kaya dari kita. Hitung aja kalau setiap orang ngasih 5.000 atau 2.000 saudara. Dikaliin kalau 100 orang udah berapa? Setiap hari dia punya gaji loh saudara. Kalah sama kita yang kerja saudara. Yang lain banting tulang dia cuma begini. Begini. Tadi Rasul Paulus berkata orang itu harus bekerja. Supaya enggak dikit-dikit telepon tetangga, telepon keluarganya. Bagi gua duit dong. Karena malas kerja. Tuhan enggak mau. Tadi dikatakan firman Tuhan kan begitu ya. Sudah bisa berdoa itu artinya apa? Silakan coba slide saya. Ya, pengertian doa adalah suatu relasi antara manusia dengan Allah di dalam roh manusia berkomunikasi, memohon, meminta, memuji Allah, mengungkapkan ucapan syukur. Itu kan dalam Filipi berkata begitu. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah segala keinginanmu dalam doa, permohonan dan ucapan syukur. Jadi ketika kita berdoa berarti kita sedang membangun roh kita berkomunikasi dengan Tuhan. Makanya kalau kita berkomunikasi dengan Tuhan ada yang Rasul Paulus berkata engkau berdoa di dalam roh, engkau berdoa juga dengan akal budimu. Amin. Jadi orang berdoa dengan akal budi itu dia tahu apa yang dia minta. Amin. Tapi ada doa di dalam roh di mana kalau Anda yang sudah mendapat bahasa roh, Anda bisa berdoa di dalam roh itu yang dikatakan roh itu akan membantu saudara untuk mengatakan apa yang istilahnya iblis nggak tahu, ya. Nah seperti itu ada gunanya saudara bahasa roh. Jadi saudara yang dapat puji Tuhan itu kan karunia. Yang belum dapat boleh minta. Yang udah minta nggak dapat puji Tuhan. Amin. Karena semua diizinkan menurut karunia itu terserah Tuhan mau ngasih. Betul? Ya. Jangan juga ntar Anda bilang orang berbahasa roh itu sesat. Ada loh ayatnya di Alkitab. Bahkan GBI berkata salah satu tanda kita kan selalu setiap sebulan sekali selalu mengatakan itu ya. Bahwa salah satu tanda orang dipenuhi Roh Kudus adalah berbahasa roh. Jadi GBI itu percaya orang itu berbahasa roh. Ya, saudara ngerti nggak usah menghujat orang kalau nggak ngerti, betul? Ya, oh bu itu ikut-ikutan bukan urusan kalian, itu urusan dia sama Tuhan, betul? Tugas kita adalah introspeksi diri kita masing-masing. Oke lanjut. Teladan kita berdoa adalah Tuhan Yesus. Pak Ferry boleh Matius 14 ayat 23 Pak? Matius 14 ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam ia sendirian di situ. Ya, jadi ketika Yesus melayani orang-orang, setelah itu Yesus mengasingkan diri untuk berdoa. Jadi kebiasaan Tuhan Yesus adalah sebelum dia melayani dia berdoa 40 hari 40 malam, betul? Berpuasa.
Dan setelah dia melayani jiwa-jiwa, dia selalu undur, ngapain? Untuk berdoa. Jadi setiap kali tadi Tuhan Yesus aktif bekerja melayani, tetapi memiliki persekutuan pribadi dengan Bapaknya. Kalau Tuhan Yesus saja berdoa, siapa kita? Betul? Dia Tuhan yang bisa melakukan apa saja, tapi dia memberikan teladan buat kita. Harus berdoa. Karena Tuhan Yesus katanya gini, kalau lagu kan ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Nyanyinya aja pintar, berdoa kagak pernah. Ya, kita hendaknya jadi pelaku memuji Tuhan, jadi gak bohong tuh. Waktu ku mau sepertimu Yesus, kata Tuhan bohong lu ya kan. Nah, kenapa? Lu aja gak pernah berdoa mau jadi seperti Yesus bagaimana? Sedangkan teladan Yesus adalah berdoa. Terus masuk lanjut. Iya. Sekarang saya mau bicara tentang pengertian bekerja. Ya, bekerja adalah kegiatan yang dilakukan seorang secara rutin untuk mencari nafkah. Itu kamus bahasa Indonesia. Jadi orang bekerja tujuannya kamus bahasa Indonesia cari cuan. Ya kan? Kan kalau bilang sama suami sarangeo sekalian kalau begini cuan. Ya kan, kalau digerakin udah cuan, beda tuh sarang ngeok sama cuan, ya kan. Tapi di dalam Alkitab dikatakan aktivitas yang melekat kepada manusia karena Sang Pencipta juga bekerja. Jadi saudara tahu bahwa di dalam kekristenan orang yang bekerja adalah orang yang beriman, percaya. Kenapa? Karena Tuhannya bekerja, amin. Jadi kita ikut teladannya, kita juga harus bekerja. Ya, maka tadi di Alkitab berkata orang malas jangan makan. Nanti istri-istri kalau suaminya gak kerja gak dikasih makan lagi ya kan. Bukan begitu maksudnya, ya kan? Maksudnya begini, aja ingetin firman Tuhan ini ya. Doakan suamimu kalau yang belum bekerja supaya dapat pekerjaan, amin. Ya bukan berarti nanti pulang lu gak kerja gua gak kasih makan, itu alkitabiah. Ya enggak lah, you gak punya kasih. Bukan itu, maksudnya begini, ini ayat Rasul Paulus bicara sama jemaat maksudnya keras supaya jemaat tahu pentingnya bekerja. Amin. Karena dengan bekerja Anda diberkati. Amin. Karena pengkhotbah berkata apapun yang dijumpai dengan tanganmu kerjakanlah itu. Ya, mana tahu yang satu berhasil atau kedua-duanya berhasil. Ya, saudara. Jadi kita dulu yang harus bekerja baru berkat itu tercurah, amin. Amin. Kagak mau kerja, ngehayal aja tuh kabayan. Ngehayal punya rumah, tapi kerja kagak. Kabayan saudara, itu film Kabayan kan begitu. Kerjanya ngehayal aja tiap hari. Kabayan ngapain? Sarungan, habis sarungan ngapain? Tidur. Habis itu dia ngehayal gue punya rumah gede. Gak bisa saudara. Karena di dalam Tuhan kita harus bekerja. Lanjut. Ya, mengapa manusia harus bekerja? Pertama, ini nih khotbah saya kemarin waktu saya khotbah di Honda, saudara. Saya bicara tentang pekerjaan, bekerja itu ibadah. Ya, satu, Tuhan memerintahkan manusia bekerja. Dalam Kejadian 2 ayat 8, tolong ada yang bisa bacakan? Dan ayat yang ke-15. Yang dapat tolong silakan Pak Ferry bisa. Kejadian 2:8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Ya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Iya. Jadi sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, manusia udah suruh kerja. Amin. Dikatakan mengusahakan itu berarti bekerja. Ya. Jadi waktu manusia jatuh dalam dosa tadi dibawa oleh Dr. Petra ditambahin berat tugasnya. Gara-gara manusia jatuh dalam dosa. Tadinya manusia disuruh kerja. Tapi mungkin pekerjaannya tidak seberat sekarang Anda bekerja setelah jatuh dalam dosa. Katanya Anda harus berpeluh tuh laki-laki. Ya kan? Mencari nafkah. Ya. Di sini laki-laki jangan nebeng mulu sama bini. Ya. Ada yang bini kerja banting tulang, lakinya nyantai.
Itu enggak alkitabiah. Amin. Karena di dalam Kejadian dikatakan yang berkeringat itu siapa? Hawa apa Adam? Adam apa Hawa? Adam. Jadi laki-laki di sini enggak ada yang malas bertobat. Amin. Jangan berharap istrinya melulu. Enggak alkitabiah, saudara. Ya. Dan bukan berarti istri pun tidak bekerja. Istri boleh membantu. Amin. Amin. Jadi supaya keluarganya sejahtera. Jadi mau kerja tuh apaan aja saudara terserah. Ya kan? Saudara punya kemampuan apa bekerja. Ya kan? Bisa bekerja apa dengan tanganmu, kerjakanlah itu. Amin. Jadi jangan pulang ntar berantem sama bininya bilang begini. Ntar istrinya perkasa bilang gini, gua kan yang kerja lu gak pernah kerja. Bukan begitu, doain suaminya. Amin. Supaya dapat pekerjaan. Karena tetap ujung-ujungnya tadi kata firman Allah, kita harus mengasihi. Amin. Amin. Ya begitu. Nah jadi terus dikatakan apa? Mengembangkan talenta yang Tuhan berikan. Ini dalam Matius 25. Yang dikasih 5 ya. Dikasih berapa lagi? 3, dikasih 1. Saudara itu harus kembalinya 100% kata firman. Betul? Yang 5 kembalinya 5 berarti 100%. Yang 2 kembalinya, yang 3 kembalinya 3. Yang 1 kembalinya 1 berarti 100%. Maksudnya apa? Maksudnya Tuhan bahwa kita harus bekerja keras untuk kita juga jadi diberkati oleh Tuhan. Amin. Bahkan yang 1 itu dia tidak mau mengerjakan bagiannya, akhirnya Tuhan ambil daripadanya dikasih yang punya, saudara. Ya, jadi kalau orang males, makin hari bunyinya kayak kereta seperti tadi ya. Ilustrasi dokter, kereta. Saya cuma ingat ini, saya lagi di atas mimbar, saya ingat bunyinya apa? Susah, ya kan. Nah seperti itu, susah itu bukan dari Tuhan karena Anda males itu. Betul? Benar? Sekarang saya mau bilang, pekerjaan adalah anugerah dari Tuhan. Orang yang bekerja harusnya mensyukuri anugerah Tuhan. Dalam Pengkhotbah 2, coba ayat 24 sampai 25. Iya. Jadi pekerjaan itu dari pekerjaan Anda dapat makan dan minum karena anugerah Tuhan. Makanya Alkitab bilang jerih payah tidak menambahi tapi oleh karena anugerah. Nanti jangan Anda bilang, Bu jerih payah gak menambahi berarti gue malas aja. Bukan begitu maksudnya. Betul? Bahwa setiap pekerjaan yang Anda lakukan itu ada berkat Tuhan yang kita dapat lebih daripada apa yang kita harapkan. Amin. Amin. Karena Tuhan siap memberkati kita. Lanjut. Iya, saya kasih contoh ini. Saudara ya, ini ada 2 saudara. Ada 2, yang 1, ini apa saudara? Padi ya. Ada yang gak pernah lihat padi? Lihat sekarang ya. Jadi, kemarin saya pergi sama Korwil ya ke Cirebon ya, saya pergi ke Cirebon, aduh sepanjang jalan nih ke sawah melulu kayak begini persis ya. Saya videoin norak banget ya kan, kenapa gue di Jakarta gak pernah lihat sawah ya kan. Ya, jadi norak banget itu, seneng banget lihat pemandangan persis seperti ini. Nah di sebelah ini ada yang sudah ditanam, di sebelah ada yang belum diapa-apain. Ya, jadi saudara saya kasih pengertian bahwa berdoa dan bekerja tidak bisa dipisahkan, amin. Jadi saya kasih contoh ilustrasi ini kenapa, yang di sebelah itu misalnya orang yang punya sebelah ini, dia berdoa, Tuhan beri hujan supaya supaya sawahku nanti atau ladangku aku bisa jadi berkat buat hidupku, begitu ya. Yang satu berdoa lagi, Tuhan berkati ladangku karena aku siap menanam. Saya mau bilang mas saudara, kalau orang sudah berdoa terus, dia tidak pernah membajak seperti yang di kanan ini, di kanan saya ya. Nah itu akan berhasil enggak? Akan jadi padi enggak? Hah? Dia udah berdoa siang malam, puasa. Siapa yang nanam padinya? Enggak ada, betul enggak? Kecuali zaman dahulu kala saudara, itu bangun candi pakai setan bisa. Betul? Tapi Tuhan enggak ngajarin saudara begitu, betul?
Tuhan bilang lu dikasih tubuh lu kerjain. Betul? Lu udah berdoa puasa baru bilang Tuhan kenapa gak jawab doa saya. Wah kalau Tuhan jadi saya palanya sakit toel. Lu kerjain tugas gua gak nyiramin. Amin. Betul gak? Ya kalau gak dikerjain ya tetap begitu saudara. Jadi berkat? Enggak. Nuai? Enggak. Nanti ngehayal kayak kabayan. Tuhan, waduh kalau hujan bagus ya Tuhan. Setelah itu, wah padinya mungkin ada setan-setan datang nanam padi kan begitu. Ya enggak kayak gitu saudara. Ya kita orang percaya itu kalau ada kan orang-orang yang zaman-zaman dahulu katanya itu candi-candi dibangun pakai kuasa kegelapan dalam sehari lah segala macam lah. Wah, itu mitos apa beneran. Yang pasti begitulah saudara. Kalau kerjaannya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi kalau sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan kedua tangan kita ini, dengan semua yang kita punya, kita harus mengerjakan. Amin. Amin. Ya, nanti saudara semua tangannya lengkap kan? Kakinya lengkap kan? Kan ada kesaksian itu yang terkenal tuh ya. Motivator ya. Apa namanya? Orang ekonom yang terkenal ya, yang enggak punya kaki, yang enggak punya apa. Siapa namanya itu yang bule-bule itu? Iya kan? Dia itu bisa jadi pembicara seluruh dunia. Karena dia tidak membiarkan dirinya dengan kekurangan tidak bekerja. Kalau orang yang tidak lengkap tubuhnya saja rajin bekerja dan dia berhasil untuk dunia. Kenapa kita yang punya kaki tangan kita gak pernah berhasil gara-gara males. Betul? Ya, jadi ini kalau saudara mau menuai harus bekerja. Ya, terus lanjut. Berdoa dan bekerja dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ini ora et labora adalah dari seorang santo Benedictus ya abad ke-4. Mengajarkan karya yang seimbang antara doa dan bekerja. Jadi bukan cuma doa terus Anda gak bekerja. Saya mau kasih contoh tentang Nehemia. Ya, di dalam Alkitab dikatakan ketika bangsa Israel dalam pembuangan itu tembok yang mereka sudah bangun itu dirubuhkan oleh penjajah. Apa yang dilakukan Nehemia? Nehemia ini seorang yang dipanggil Tuhan, nabi yang dipanggil Tuhan. Dia berdoa dan berpuasa. Apa gunanya dia berdoa dan berpuasa? Dia minta petunjuk Tuhan. Saudara tahu firman Allah berkata apa? Dalam Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Tolong dibacain dulu ayatnya supaya lebih paham. Yeremia 33 ayat 3. Ini telepon genggamnya Tuhan. Kalau dibilang nanti internet gak ada semua, HP gak bisa dipakai, kita tetap punya teleponnya Tuhan. Amin. Ya. Yeremia 33 ayat 3. Udah dapat? Ya, ayo. Ya baca dong. Ayo. Oh bukan. Berserulah, ini baca deh. Iya. Amin. Jadi pentingnya kita berdoa karena ketika kita berdoa kita akan diberikan petunjuk oleh Tuhan. Amin. Bagaimana kita akan mengerjakan pekerjaan kita ke depan. Amin. Sehingga kita berhasil. Bahkan dikatakan hal-hal yang besar dan tidak terpahami. Yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Tadi seperti khotbah Dr. Petra dikatakan kenapa demikian kita harus berdoa karena manusia itu terbatas. Amin. Tapi Allah yang kita sembah itu tidak terbatas. Jadi ketika kita berdoa sebelum bekerja, pekerjaan Anda akan menjadi pekerjaan yang luar biasa. Jangan cuma dibilang masak, ya kan? Masak itu kalau dengan doa saya percaya masakannya enak semua. Amin. Kenapa? Karena ada hikmat Tuhan, tambah tambah itu, tambah ini. Betul gak? Betul ya Bu? Ini masakan ibu-ibu di tempat ini enak semua loh saudara. Amin. Ya, karena ibu-ibu suka berdoa, amin. Iya, jangan dikira cuma masak doang itu saudara pikirnya, oh itu ringan siapa yang bilang. Masak itu juga kalau Anda gak dapat hikmatnya kagak enak masakannya, betul gak? Tapi kalau ada dapat dari hikmat dari Tuhan, ada kreativitas baru. Mungkin masak ayam, biasanya masak ayam rica, entah ayam apa lagi.
ayam NTT misalnya, ya kan? Ya kan? Ya kan? Nyanyinya lagunya juga ikan laut di pantai, ya kan? Dimasak jadi enak. Ya kan, ada aja cara Tuhan memberikan hikmat lebih dari apa yang kita pikirkan. Amin. Sehingga pekerjaan kita akan dipuji orang, saudara. Betul? Orang akan berkata begini, ih luar biasa ya. Kok ibu ini kalau masak enak bener. Ih luar biasa ya, pekerjaan ini kok bisa selesai tepat pada waktunya, harusnya tidak. Tapi karena ada hikmat dari Tuhan ketika Anda berdoa dan saya berdoa. Sehingga itu yang akhirnya mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Nanti orang akan tanya. Seperti Nehemia, dia bisa mengerjakan tembok, saudara. Dengan hikmat Tuhan dia bicara dulu kepada raja, baru akhirnya tembok itu dibangun kembali. Amin. Ya, jadi saudara, bahwa kita dapat mengerjakan sesuatu, doa dulu. Supaya hikmat Tuhan turun atas kita. Kalau ada kesulitan-kesulitan dalam pekerjaan, jangan berkata mentok, tidak. Doa itu menyelesaikan segala sesuatu. Amin. Amin. Tuhan akan memberi hikmat kepada kita. Ya, lanjut. Ya. Mengapa doa penting sebelum bekerja? Karena doa adalah usaha menghubungkan antara kehendak Tuhan dengan pekerjaan yang dikerjakan manusia. Coba baca Pengkhotbah 10 ayat 18. Apa katanya? Pengkhotbah 10 ayat 18. Tolong dibacakan yang sudah. Iya, jadi orang kalau enggak pernah berdoa akhirnya jadi malas, runtuh rumah tangganya, runtuh keluarganya, runtuh rumahnya. Ya, jadi usaha menghubungkan antara kehendak Tuhan dengan pekerjaan yang dikerjakan manusia. Ada ayatnya saya lupa tadi ya, tapi ini sudah tertulis. Coba yang selanjutnya. Iya. Saudara, bekerja tanpa berdoa adalah kesombongan. Manusia akan merasa hasil usahanya sendiri. Coba baca Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahnya. Amin. Amin. Jadi gak bisa bilang begini nih, gua paling hebat, paling the best. Kalau gua udah turun lapangan semua kerjaannya selesai. Bukan karena kita, tapi karena Tuhan yang menyertai kita. Maka saudara kalau belajar tentang hal ini, belajarlah dari Yusuf. Karena Alkitab berkata, karena Yusuf disertai Tuhan, apa yang diperbuatnya berhasil. Amin. Jadi Anda mau berhasil karena Anda disertai Tuhan. Orang yang disertai Tuhan itu membangun hubungannya dengan Tuhan. Amin. Sehingga Anda akan dapat tuntunan apa yang harus Anda lakukan. Betul? Siapa tuh Yusuf? Emang Yusuf bisa menerjemahkan mimpi raja tanpa Tuhan? Betul? Enggak mungkin. Betul? Makanya ada lagu berkata, tanpa Tuhan yang di sampingku ya, ku tak mampu sendiri. Betul gak? Di sini kalau ada yang sakit hati sama suami nyanyi lagu itu ya. Engkaulah kuatku. Saya berasa nih ada yang sakit hati sama suami ya. Langsung, apa nyanyinya? Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajahmu dan berseru. Pertolongan dari mana? Pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Berasa nih ya. Ya, saudara mau pulih? Datang sama Yesus, bilang, bukan dengan kekuatanku aku menghadapi suamiku, tapi dengan kekuatan Tuhan. Aku percaya aku berkemenangan, bahkan lebih dari pemenang. Amin. Amin. Apa aja bukan suami juga, istri juga kadang-kadang rese ya kan. Oh pacar apa lagi? Aduh, boleh Sasa. Ya kan kalau pacarnya macem-macem, aduh Tuhan yang bukan dari Tuhan. Nah, dalam nama Yesus. Ya kan? Benar enggak? Susah amat. Kalau pacarnya nyakitin, lu bukan dari Tuhan. Keluar dalam nama Yesus ya kan. Yang dari Tuhan aja yang diterima. Ya kan? Mari lanjut.
Jadi kalau kita tadi ya, kalau kita tidak menyertakan Tuhan, kita akan berkata tepuk dada. Oh siapa dulu gua, tanpa gua nggak bisa apa-apa. Siapa yang bilang tanpa Tuhan, amin. Ya, berdoa tanpa bekerja adalah, baca dong. Berdoa tanpa bekerja adalah, iya. Ya, doa mulu kerjanya kagak. Itu namanya pemalas. Entah kalau ditanyain, "Pak, kerja dong." Ih, saya udah berdoa. Ya kan? Istri juga gitu, "Pak, kerja dong." Udah berdoa kemarin, ya kan? Kagak kerja-kerja, doa mulu, ya kan? Serasa suci banget gitu ya. Padahal nggak pernah kerja itu juga dosa, Saudara. Ya. Nah, jadi bekerja dengan kesungguhan hati, konsisten. Ya, bekerja dengan apa? Kesungguhan hati, harus konsisten, tanggung jawab, minta kecerdasan dari Tuhan dan kreativitas juga rajin. Juga bekerja harus dengan jujur, ya kan? Jadi harus jujur juga saudara, karena susah cari orang jujur, orang bohong banyak ya kan? Ya gitu. Amsal 13 ayat 4 berkata apa? 2 Tesalonika 3 ayat 10. 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10 berkata, iya, jadi jelas ya di sini. Kalau orang nggak bekerja, hai pemalas, bahasanya begitu. Nggak usah makan lu, gitu. Maunya makan, udah makan banyak pula, ya kan? Kerja kagak, ya kan? Nah yang kayak gini, model kayak gini tumpang tangan istrinya ya. Waktu malam-malam berdoa, Tuhan aduh laki gue makannya banyak, males iya, tumpang tangan Tuhan dalam nama Yesus. Ya, saudara yang buat Anda rajin itu nanti Roh Kudus, amin. Karena Alkitab berkata yang menginsafkan dunia akan dosa kebenaran penghakiman adalah Roh Kudus. Makanya kalau ada yang malas-malas di rumah, mau anak kayak mau siapa malas belajar, tumpangin tangan. Tuhan beri roh kerajinan bagi dia. Amin. Supaya dia rajin, bangkit semangatnya rajin. Nanti sudah ada habis didoakan, totonya bangun pagi udah kayak Superman suaminya. Apa yang harus aku kerjakan? Ya kan? Ya kalau belum dapat kerjaan minimal nyapu lah di rumah. Amin. Itu juga kerja, betul gak? Istrinya kerja, yuk bantu di rumah. Bantu nyuci, bantu nyapu, betul gak? Itu juga kerja saudara. Amin. Iya kan? Udah kalau Superman abis denger khotbah di sini suami-suami yang gak kerja bantuin istrinya di rumah, amin ya. Jangan terus suaminya bilang gitu, tumben. Jangan, betul? Harusnya didukung, amin. Puji Tuhan Pak, engkau menjadi pelaku firman. Aku percaya engkau akan diberkati pekerjaan-pekerjaan yang lebih lagi, amin. Karena Alkitab bilang setia dalam perkara kecil baru dikasih perkara yang besar. Mungkin nyapu dulu di rumah, bantu dulu istri. Saya percaya kata Alkitab mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Amin. Berarti Tuhan memperhatikan semua perbuatan kita di sini. Amin. Setia juga dalam perkara kecil, mungkin nyapu dulu di rumah rajin. Bantuin istrinya, jagain anaknya. Gak apa-apa. Ya, gak ada tuh pekerjaan laki perempuan tuh gak ada. Semua pekerjaan bisa dilakukan. Amin. Bahkan ada perempuan yang bisa naik genteng. Betul gak? Di luar negeri yang bawa tronton itu perempuan loh. Ini busway yang bawa perempuan banyak loh. Ya kan? Udahlah gak ada jenis kelaminnya tuh pekerjaan. Yang penting Anda mau dan kerjakan. Amin. Iya kan? Oke, tadi lakukan dengan kesungguhan hati, jujur, konsisten, tanggung jawab, kecerdasan, kreatif, dan rajin. Orang kreatif itu berasal dari Roh Allah. Saudara baca di Alkitab. Semua orang yang dibilang ahli tembaga lah, ahli bangunan lah, ahli apapun, itu semua Alkitab selalu berkata dari Roh Allah. Amin. Makanya bilang Roh Kudus kasih saya hikmat, kasih saya keahlian untuk saya dapat mengerjakan tugas saya. Ya, terus lanjut. Ya, penutup. Jika kita ingin diberkati dalam pekerjaan, diperlukan melatih diri dan mendisiplin diri agar bisa menyeimbangkan doa dan bekerja. Doakan apa yang kita kerjakan. Jadi kalau kita mau mengerjakan sesuatu kita doakan, amin. Dan kerjakan apa yang kita doakan. Jangan udah sama Tuhan bilang, Tuhan tadi saya contohin minta hujan supaya saya bisa ladang saya bisa saya tanami. Jangan cuma sebatas doa doang, tapi giliran hujannya dikasih kagak nanem.
Ya, maksudnya begitu. Ya, yang dimaksud kerjakan apa yang kita doakan, maksudnya kita kalau sudah berdoa tuh tanggung jawab, dikerjakan, dilakukan, ya. Sehingga apa? Menghasilkan berkat, ya. Doakan apa yang kita kerjakan tadi ya, maka Tuhan akan menyertai kita dalam tugas dan pekerjaan serta usaha kita. Amin. Siap diberkati untuk menjadi berkat bagi sesama. Nama Tuhan dipermuliakan melalui pekerjaan kita. Jadi saudara, Anda bekerja itu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Karena di dalam pekerjaannya sama seperti Yusuf, sama seperti Daniel, ya. Semua mereka ujung-ujungnya mempermuliakan nama Tuhan. Sehingga raja-raja yang gak percaya Tuhannya Daniel, Tuhannya Yusuf, mereka menjadi percaya karena mereka melihat takjub. Orang-orang yang bekerja di dalam Tuhan menjadi berkat bukan cuma untuk diri dan keluarganya tapi untuk orang lain. Amin. Kayak Anda bekerja setia dengan Tuhan Anda diberkati melalui keuangan. Tuhan Anda juga diberkati melalui pekerjaan Anda. Amin. Sama seperti kita hamba-hamba Tuhan mengerjakan pelayanan Tuhan. Saya pribadi lewat pekerjaan Tuhan saya diberkati. Lewat juga pekerjaan yang saya lakukan pelayanan, orang lain juga diberkati. Amin. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Karena berkata kalau dunia bilang begini. Orang yang paling tinggi yang dicapai orang adalah aktualisasi diri. Ya, itu dikatakan tentang ilmu psikologi. Jadi kalau Anda sudah jadi insinyur, jadi dokter, jadi pengusaha sukses, itu yang dicari dunia. Tapi ternyata penelitian semakin dibuat banyak, ternyata ujung-ujungnya yang paling tinggi dari aktualisasi diri adalah ketika Anda menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Jadi tadi dibilang melakukan kebaikan. Murid Tuhan Yesus nanya, kapan Tuhan saya bisa memberi kepada Tuhan? Kata Tuhan ketika orang telanjang yuk kasih baju. Amin. Kasih baju itu berarti kan harus ada duit yuk beli baju buat orang. Betul? Sama orang gak punya makanan yuk kasih makanan. Orang terpenjara yuk datang ke penjara. Maka kemarin saya exciting banget datang ke penjara ya kan. Ya kan? Kenapa kita melayani mereka? Ya supaya mereka ketika mereka dipersiapkan, saudara kalah loh sama orang penjara. Orang penjara sehari itu 2 kali ibadahnya. Makanya saya bilang sama mereka, itu tadi ayatnya dokter ya dalam Roma 8 ayat 28. Ya, kenapa? Saya bilang bukan kebetulan kalau Anda masuk penjara. Kenapa? Karena Tuhan sedang memproses Anda untuk menjadi emas murni. Kalau Anda setuju dengan Tuhan. Ya, kalau Anda mau berubah seperti yang Tuhan mau. Tapi kalau Anda gak mau berubah ya sama aja. Makin susah, betul gak? Nah kayak gitu saudara ya. Nah ada yang datang sama saya, Bu saya begini-begini, sudah kita doakan. Akhirnya kita jadi berkat buat orang lain. Waktu saya altar call, Pak Semi bilang begini, Bu nanti altar call ya. Waktu saya mau altar call, saya bilang siapa yang begini. Ternyata nunjuk tangan semua. Kalau altar call gak kelar-kelar ini berapa jam saya mau ibadah. Akhirnya saya bilang ayo ikutin doa saya, apa segala macam. Tapi puji Tuhan, mereka keluar, mereka ada dalam damai sejahtera Tuhan. Amin. Amin. Jadi Anda kalau bekerja siaplah jadi berkat buat orang lain. Amin. Nah makanya yang sekolah-sekolah ini belum masuk dunia kerja, kerjaannya cuma bantu mama. Saya sering bilang sama Kesya, kalau di sekolah kan bilang, anak-anak ya kan selalu bantu orang tua, itu katanya begitu. Terus saya kalau anak Kesya suruh buang sampah aja malas, saya bilang gini, lu udah belajar kan? Kalau belajar bilang gini, membantu orang tua. Tadi saya bilang sama gurunya, bohong. Membantu orang tua. Kalau ditanya kan sama bu guru kan begitu. Apa yang dikerjakan di rumah? Membantu orang tua. Terus saya bilang, lu suruh membuang sampah aja gak bisa. Gak mau. Besok tulis di situ, males. Bener gak? Jadi anak-anak muda juga bantu orang tuanya, nyapu-nyapu kek, udah lihat mamanya nyuci kek, jemurin baju kek, jangan males, betul? Karena Tuhan gak ngajarin kita males.
Tuhan suruh kita rajin. Orang rajin pasti diberkati. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan.